Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas koin Bitger Price, di mana sekarang ini ada informasi yang menarik sekali untuk koin Bitger. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market sudah kembali merah merona. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, Huobi token, Polkadot, XRP dan beberapa altcoin pun ini lebih cenderung mengalami penurunan daripada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu informasi kenapa market cryptocurrency per hari ini mengalami penurunan, ya mungkin sekitar 2 sampai 3 hari ke depan masih mengalami penurunan. Kalian silakan tonton di video gue yang barusan saja gue posting. Oke, jadi langsung saja nih sekarang kita bahas koin Bitgard dan kita cari dulu nih untuk koin Bitgardnya. Nah, untuk koin Bitgard sendiri, di sini sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi dan ternyata dari koin Bitgard pun mengalami penurunan sekitar 5,56%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin Bitgard. Nah, untuk kondisi chart dari koin Bitgard Price sendiri ya walaupun terhitung dari tanggal 28 bulan 11 tahun 2022 dia mengalami kenaikan ya sampai dengan tanggal berapa nih? Nah, sampai dengan tanggal 4 bulan 12. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 mingguan mungkin ya si koin Bitgard ini mengalami really kenaikan yang lumayan juga gitu. Namun sekarang kembali turun dan gua rasa untuk penurunan koin Bitgard pun ini masih akan tetap berlanjut ya bisa mencapai ke harga 35 atau mungkin di 34. Dan buat teman-teman semua tetap Dior walaupun sekarang ini gua bakal memberikan sebuah informasi mengenai koin Bitgard itu bakalan listing di bursa Taiwan. Tetapi buat teman-teman silakan dipertimbangkan terlebih dahulu ya karena kondisi market juga masih seperti ini dan di dalam sebuah pembahasan pun bakalan gue memberikan sebuah opini pribadi gue sendiri ya mengenai pelisingan dari koin Bitgard Price. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi. Kira-kira seperti apa informasinya per hari ini? Langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh analyticinsight.net. Jadi di sini ada sebuah pembaruan yang mengenai koin Bitgard dari timnya sendiri. Tim mengonfirmasi proses daftar pertukaran Tier 1 sedang dalam tahap terakhir. Wow, ini menarik sekali ya. Karena memang dari Mister Gates sendiri itu pernah memposting di Telegram grup officialnya koin Bitgard ya. Jadi memang dari Mister Gates itu kurang lebih dia nge-share bahwa dari koin Bitgard ini mungkin tidak akan lama lagi untuk listing di bursa Tier 1. Namun di sini gua hanya sedikit memberikan sebuah opini ya mengenai pelisingan tersebut. Jadi kita sambil membahas aja, nanti gua pun sambil memberikan sebuah opini gua pribadi. Beberapa minggu yang lalu, tim Bitgard mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengerjakan daftar Bryce di bursa mata uang kripto Taiwan utama. Sebagian besar penggemar kripto memperkirakan bahwa Bitgard mungkin terdaftar di Binance, Kraken, atau Coinbase, yang saat ini merupakan beberapa pertukaran cryptocurrency paling populer di pasar saat ini. Oke, jadi di sini ternyata beberapa minggu yang lalu katanya ya, dari tim Bitgard sendiri telah mengklaim bahwa mereka itu sedang mengerjakan pendaftaran atau pelisingan koin Bitgard di bursa Taiwan. Di mana di sini dari beberapa komunitas atau para penggemar, investor, holders dari koin Bitgard sendiri sangat mengharapkan sekali yang memperkirakan atau menggambarkan bahwa kira-kira koin Bitgard ini bakalan listing di bursa mana ya? Apakah Binance, Coinbase atau Kraken? Dan ternyata di sini sampai dengan sekarang belum ada ya untuk pengumuman ataupun announcement dari koin Bitgard sendiri ini kira-kira bakalan listing di bursa mana. Dan untuk daftar Binance, Coinbase dan juga Kraken atau pertukaran kripto besar lainnya sangat berarti bagi project Bitgard. Ini adalah langkah yang akan mengkonsolidasikan reputasi Bitgard di pasar sebagai salah satu cryptocurrency yang harus diperhatikan pada tahun 2023. Segera daftar Bryce di salah satu bursa Taiwan ini, koin akan mulai meledak. Oke, mengenai pelisingan nih ya. Daftar Binance, Coinbase dan juga Kraken. Di sini ada 3 kandidat untuk bursa Taiwan. Sebetulnya bukan cuma 3 kandidat saja ya. Dimana juga untuk bursa top 10 masih banyak sekali. Ada Bitgate, ada juga Binance. Pokoknya masih banyak sekali. Namun mungkin di sini dari beberapa investor dan khususnya untuk media analitik masih sangat percaya gitu bahwa si koin Bitgard ini akan listing di salah satu yang telah disebutkan apakah Binance, Coinbase atau Kraken. Namun untuk menurut gua sendiri daripada di Binance terlebih dahulu lebih baik dari bawah dulu ke atas ya. Ini sering sekali gitu gua mengharapkan dan gua sampaikan juga ketika gua membahas dari koin Bitgard Price. Ketika dari koin Bitgard ini bakalan listing di bursa Taiwan lebih baik dari bawah dulu deh, jangan langsung ke Coinbase, Kraken atau mungkin ke Binance gitu. Jadi lebih baik
di bawah dulu naik ke atas daripada dari atas ke bawah gitu. Kalau dari atas ke bawah itu kemungkinan hype-nya itu udah hilang lebih dulu gitu ya. Tapi kalau dari bawah ke atas gua rasa ini akan lebih menarik lagi dari beberapa investor baru yang baru mengetahui atau mencoba untuk Dior dari koin Bitget Price. Dan di sini segera daftar Price di salah satu bursa Taiwan ini ya. Jadi memang tidak akan lama lagi untuk koin Bitget Price ini bakalan rilis di bursa Taiwan. Dan inilah yang sering dipertanyakan oleh beberapa investor dan juga holders dari koin Bitget Price. Kapan daftar akan terjadi? Atau mungkin when Binance, when Coinbase, when Kraken, when Bitget, when Binance As gitu ya. Ini banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan kira-kira kapan sih koin Bitget ini bakalan listing di bursa Taiwan. Sementara untuk pengumumannya itu sudah dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan udah diumumkan, namun sampai dengan saat ini belum juga di listing. Belum juga diumumkan itu ya untuk mengenai listingan Bitget di bursa Taiwan. Namun di sini sedikit gue ingin memberikan sebuah opini ya. Jadi untuk koin Bitget ini bakalan listing di bursa Taiwan karena di dalam sebuah sesi AMA itu udah dijelaskan juga oleh salah satu CEO dari koin Bitget yaitu Mr. Gate. Sekarang kemungkinan sedang di hold terlebih dahulu nih untuk mengenai pengumuman listingan koin Bitget di bursa Taiwan. Karena melihat dari kondisi bear market ini yang masih berkelanjutan ya. Jadi ketika di listingnya di sekarang-sekarang atau dalam waktu dekat kemungkinan hype-nya tidak terlalu signifikan lah untuk koin Bitget Price. Ya, jadi masih menunggu dulu nih. Dan di sini pun sekarang kita bahas terlebih dahulu nih. Ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan setiap investor Bitget dan semua penggemar kripto yang mengikuti koin ini. Fakta bahwa tim Bitget telah memperbarui bahwa mereka berada di dalam tahap akhir dari proses ini sangat berarti. Oleh karena itu, pencatatan dapat terjadi kapan saja dari sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, Bitget telah merilis sejumlah perkembangan besar termasuk peluncuran produk-produk utama. Di antaranya adalah payment gateway yaitu Paybrace yang dikembangkan tim tahun ini. Tim juga meluncurkan pertukaran terpusat Brace yang banyak dibicarakan. Oke, jadi di sini ini adalah salah satu pertanyaan yang sering sekali diajukan. Betul sekali. Di dalam sebuah sesi AMA sering sekali ini diajukan atau dipertanyakan oleh beberapa komunitas, beberapa holders dan juga investor yang memegang dari koin Bitget Price. Dan di sini dalam beberapa hari terakhir ini udah gua bahas ya mengenai platform pembayaran atau gateway-nya dari koin Bitget ini salah satu project unggulan yaitu platform Paybrace itu pun sudah dirilis ya. Dan yang kedua juga ada Exchange Bitget itu juga sudah dirilis. Jadi kedua project unggulan dari koin Bitget ini sudah dirilis, tapi kenapa dari harga koin Bitget malah turun? Nah, jadi di sini pertanyaan seperti itu sering sekali ya diajukan oleh teman-teman semua gitu di kolom komentar gua. Jadi untuk pendapat gue pribadi, kenapa dari koin Bitget harganya malah turun, walaupun dari project unggulan ini dua-duanya sudah dirilis dalam beberapa hari yang lalu gitu ya. Yang pertama ini untuk pembayaran ataupun platform Paybrace-nya ini sendiri dan juga Exchange Bitget. Nah, mengenai untuk pelistingan juga kenaikan dalam sebuah harga itu tidak cukup hanya dengan kedua project unggulannya saja yang sudah dirilis. Jadi acuan gua, walaupun memang dari koin Bitget ini project unggulannya sudah dirilis, itu tidak menjadi patokan untuk koin Bitget bisa naik. Karena yang namanya platform ya banyak juga orang-orang yang masih ngeluh lah ketika mau register atau pendaftaran di exchange-nya maupun dari platform Paybrace itu masih banyak sekali kendala ya dan itu masih dalam tahap perbaikan kecil lah yang masih dilakukan oleh tim-tim Bitget. Dan untuk yang kedua, dalam sebuah kenaikan harga itu lebih tinggi reaksinya ketika dari koin Bitget ini listing di bursa Taiwan ketimbang dari exchange Bitget ini dan juga platform Paybrace yang sudah dirilis. Ya, jadi menurut gua faktor utama yang bisa mendorong dari koin Bitget Price ini meledak harganya ya salah satunya adalah pelisingan di bursa Taiwan gitu ya. Sementara dari exchange dan juga platform Paybrace itu sendiri masih dalam tahap perbaikan dan ketika itu sudah jalan semuanya dengan stabil, berjalan dengan normal, ditambah lagi dari platform Paybrace ini sudah banyak sekali toko-toko online di dalamnya, itu pun bisa menjadi salah satu acuan untuk koin Bitget bisa naik. Dan mengenai pelisingan koin Bitget di bursa Taiwan, gua rasa ini ya kemungkinan ketika dari exchange Bitget ini sudah stabil, sudah banyak koin di dalamnya, sudah banyak juga token-token di dalamnya ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk koin Bitget bisa listing di bursa Taiwan atau akan ada pengumuman pendaftaran di bursa Taiwan. Dan yang kedua juga mengenai dari platform Paybrace-nya. Ketika dari platform Paybrace ini udah banyak ya dan mungkin setidaknya bisa stabil lah untuk digunakan dan juga untuk dalam sebuah pendaftaran atau register dari beberapa pengguna yang ingin menggunakan dari platform Paybrace. Ya, jadi patokan gua sih ke arah sana. Ketika dari exchange Bitget ini sudah stabil, yang kedua juga dari platform Paybrace-nya ini sudah stabil gitu. Itu kemungkinan akan diumumkan untuk pelisingan koin Bitget di bursa Taiwan. Kita tinggal tunggu aja nih kira-kira si koin Bitget bakalan listing di bursa mana. Dan di sini oleh karena itu,
tim Bitgor sepertinya merilis perkembangan yang telah dikerjakannya tahun ini. Oleh karena itu, peluang Bryce listing di bursa Tier 1 dalam beberapa hari ke depan cukup tinggi. Jika listing tidak terjadi tahun ini, itu pasti akan terjadi awal tahun depan. Ya, jadi di sini pun sudah dijelaskan. Dan kenapa patokan gue sangat kencang sekali gitu ya dengan Bitgor Exchange dan juga platform Paybase, karena ya mungkin dari tim Bitgor juga boro-boro memikirkan untuk melisting koin Bitgor di bursa Tier 1. Walaupun memang sekarang ini masih dalam tahap negosiasi akhir, tetapi mereka ini lebih fokus dulu terhadap kedua proyek unggulannya, yaitu Bitgor Exchange dan juga platform Paybase. Ya, gue rasa ke arah sana dulu dah sebelum dari koin Bitgor ini bakalan listing di bursa Tier 1. Kecuali dari platform dan juga exchange Bitgor ini sudah stabil, ini tidak menutup kemungkinan dari koin Bitgor akan kencang sekali untuk listing di beberapa bursa Tier 1 ataupun beberapa bursa top 20, top 30, bahkan top 100. Apabila kalian memiliki opini pribadi, pendapat pribadi, silahkan tuangkan dan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan pembahasan kita hari ini dari salah satu media analitik insight.net yang telah memaparkan beberapa berita dan juga informasi mengenai pelisingan dari koin Bitgor Price di bursa Tier 1. Menurut dari media analitik.net, dari koin Bitgor ini sedang melakukan dalam sebuah tahap negosiasi akhir dengan beberapa bursa Tier 1. Di mana di dalam sebuah media tersebut itu dituliskan ada 3 kandidat. Yang pertama ada Binance, Kraken, dan juga Coinbase. Tetapi apapun pengumumannya, apapun bursanya di sini ya gue aminkan saja. Gue sangat-sangat setuju aja deh apapun yang dilakukan, apapun yang di listing mengenai koin Bitgor ini di bursa Tier 1, yaitu intinya alhamdulillah ya. Setidaknya dari tim dan juga developer dari koin Bitgor ini tidak hanya omong kosong ya. Intinya dia merealisasikan lah untuk pengumuman-pengumuman yang sudah di jauh-jauh hari itu di announcement. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.